warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Darul Gufron, sahabat saya Pak Arfani dan Mas Mudi. Yang setahu saya Mas Mudi aja, baru dengar sekarang Mas Mudi pula tadi ya. Oke, ibu-ibu, saya senang sekali lihat ibu-ibu. Pertama, ternyata banyak yang warna pink juga dengan saya. Saya kalau Hubul Mustafa itu kan kita juga hitam semua. Kemarin baru balik dari Tanjung Pinang, karena saya kepri Hubul Mustafa itu kan saya juga. Kalau Muslimat NU hijau semua. Kalau BKMT putih semua. Nah, ini rupanya ternyata pink sama dengan saya. Karena saya suka dengan warna pink. Kenapa saya suka warna pink? Karena saya setiap hari menghadapi orang curhat, emak-emak terutama ya, yang hatinya lagi galau. Biasanya kalau melihat yang pink-pink itu lebih menyatu hati kita. Seperti itu. Oke. Ternyata hari ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama tidak bisa hadir, padahal saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pengurus TPI periode ini. Beliau awalnya sudah oke, sudah kirim gambar ya, kemudian juga sudah kirim nama, karena sekarang ada acara Pak Wali Kota Batam. Tapi beliau saya tanya tadi di Nongsa, kalau di Nongsa itu pasti ada Bapak Kakanwil di Man Ice Nongsa situ. Kita harus maklum, begitulah risikonya. Oke Bapak Ibu, saya tak bisa lama-lama ya, karena saya jam 11 juga ada acara di Golden Pro. Jam 11 Golden Pro nanti, jam 1 di Tibang, habis asar Bujit Hajah Fatimah, kalau nggak salah ke Genta 3, habis Isya Gulung. Maklumlah kandidat juga Bu 2024 ini. Makanya warna pink ini, jadi kalau ada foto pink, Mariono lah itu PPT saja. Ibu yang nak caleg DPR silakan, mau DPRD Kepri monggo, mau DPR RI silakan, nak jadi presiden pun monggo. Kalau DPD itu tak ada gesek-gesekannya Bu ya, karena bukan partai biasa, independen. Ibu-ibu yang berbahagia, saya tanya, ingin masuk surga apa tidak? Ingin masuk surga apa tidak? Nah, bersamaan dengan peringatan Muharram ini Bu, dalam setiap pergantian tahun apapun ya, kalau koperasi namanya menjelang akhir tahun ada namanya RAP. Tahu RAP? Rapat akhir tahun. Nah, kita ini dalam pergantian tahun, apalagi tahun baru Islam, yang diingat satu ya, sudah berapa umur dan kapan kita akan balik ke Temiang, itu diingat. Yang menjadikan kita sombong kan lupa waktu, sebenarnya lupa usia. Cara menghitungnya sederhana kepada ibu-ibu ya. Satu, Nabi mengatakan usia umatku tidak jauh beda dengan aku. Nabi usianya tepatnya 62 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau dibulatkan usia Nabi 60 tahun. Nabi mengingatkan usia umatku tidak jauh beda dengan aku. Berarti umur umat Nabi Muhammad ini rata-rata 60 tahun. Itu diingat gitu. Kita bukan umat Nabi Adam yang bisa 10.000 tahun. Kita bukan umat Nabi Musa yang 5.000 tahun. Dari Nabi Isa saja usianya 40 tahun. Usia Nabi Muhammad itu berapa tahun? 60. Berarti kita pun nggak beda jauh dengan itu. Cara menghitung berapa tahun lagi kita akan pindah ke Temiang atau masuk peti balik kampung, ngitungnya gampang. 60 dikurangi usia kita gitu. Jadi yang usianya 40 berapa tahun lagi? 20.
Hitung-hitungnya, yang usianya 45 berapa tahun lagi? 15. Yang usianya sudah 50 berapa tahun lagi? 10. Ada yang usia 50? Ada. Ingat 10 tahun lagi itu matinya. Kadang-kadang sakitnya sampai 5 tahun. Yang usianya sudah 55 berapa tahun lagi? 5 tahun. Yang sudah 59 berapa tahun lagi? 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 365. Nah, ingat-ingat itu. Ingat umur. Yang menjadikan kita sombong, banyak orang jadi pelakor, ibu asik nak cerai, suami nak kawin lagi terus karena lupa usia sebenarnya. Betul apa tidak? Oleh karena itu ingat-ingat umur, karena salah satu cara meningkatkan keimanan, ingat akan datangnya mati. Ingat Bu ya, berarti usia rata-rata berapa tahun? 60. Tapi dalam buku ini Ikatan Dokter Indonesia, mereka sudah memastikan harapan hidup orang kota lebih pendek daripada orang desa. Mengapa orang kota kok umurnya lebih pendek daripada orang desa? Ternyata orang kota ketergantungan 2 hal. 1, makanan banyak mengandung bahan pengawet. Itu loh, banyak mengandung zat kimia. Saya kebetulan petani sayur juga. Di Batam nanam kangkung itu 2 kali obat. Sebelum ditanam kangkung mulai tumbuh disemprot pakai zat kimia. Sebab kalau tidak disemprot, ya dimakan ulat. Gitu. Oke, itu saja zat kimianya. Apalagi kalau ibu yang suka beli di Giant, di mall, di mana, di Matahari, di supermarket. Di supermarket itu Bu, kangkung 3 bulan pun tetap baik. Kenapa? Dalam setiap 1 jam ada air nyemprot otomatis. Itu juga bahan pengawet. Tambah lagi Bu, banyak penyakit. Makanya belilah sayur mayur di pasar kaget saja. Itu lebih sehat Ibu. Betul apa tidak? Malah kalau bisa sayur mayur yang banyak ulatnya itu justru sehat. Jangan dikira tidak sehat. Ya, kenapa? Kalau sayur mayur banyak ulatnya, tanda zat kimianya rendah. Itu loh. Ini kadang-kadang mau atau banyak justru itu yang sehat. Kan banyak ulat, ya ulat direbuskan mati juga. Tidak usah terlalu khawatir kalau ingin sehat. Yang kedua, penyebab sakit ternyata pikiran. Ibu coba, anak degil main HP terus, suami hasil nak selingkuh, tambah ibu stres itu, pelakor diri kanan, ibu jantung begini, dia cepat mati lah. Dan ingat ibu, menurut dokter, yang karena faktor makanan maksimal penyebabnya 28%. Yang paling tinggi penyebab sakit itu pikiran, 72%. Makanya saya minta hari ini yang hadir, ndak usah dipikir yang bukan, yang tidak perlu dipikir. Pikirkan saja yang perlu dipikir. Ibu mikirkan negara untuk apa? Mikirkan Ferdi Sambo tembak-tembakan untuk apa? Bukan tugas ibu. Betul apa tidak? Ibu ingin sehat apa tidak? Nggak usah dipikir yang tidak perlu dipikir. Pikirkan saja tupoksi kita. Suami selingkuh, kenapa ibu pikir? Toh dosa suami, dosa ibu enggak? Dosa ibu tidak? Ngapain dipikir? Kecuali kami laki-laki, istri kurang ajar, suami dapat dosa apa tidak? Dapat. Kalau suami jadi bajingan, istri dapat dosa apa tidak? Ya ngapain dipikir gitu loh. Tenang aja hidup ini. Gitu loh. Kan ibu ingin panjang umur tadi. Jelas Bu ya? Ingat usia. Nah, sekarang ibu sudah bisa ngitung nih berapa tahun lagi meninggal dunia. Oke, saya tanya, ada yang 5 tahun lagi? Tak mau ngaku ternyata. Bu, ini pasti. Tadi saya katakan, dokter yang mengatakan ya,
orang kota lebih pendek, ya begini caranya. Ketua TPI-nya mana nih? Coba utus, kalau perwakilan taklim TPI ini ada 10, tugaskan per taklim satu pergi ke Temiang. Satu orang beri kamera yang bagus. Tugasnya cari kuburan orang dewasa, foto secara acak, jangan dipilih nama-nama itu. Foto acak, jangan dipilih. Satu orang ditugaskan moto 10 kuburan, tapi diacak. Oke, 10 orang ini nanti balik ke markas TPI, tengok satu-satu, catat lahir tahun berapa, mati tahun berapa, akan ketemu sampel. Satu orang 10 foto kali 10 berarti 100. Hitung nanti dari 100 foto itu berapa orang yang meninggal di atas 60, berapa orang yang di bawah 60. Potong telinga saya, pasti akan lebih banyak yang di bawah 60. Berarti kita pun susah nak sampai usia 60. Coba kita ingat-ingat, setiap kita mengantarkan saudara kita ke kuburan, jarang kan yang usia 60, betul apa tidak? Oh, rata-rata mati muda semua. Kita pun kurang lebih sama, cuman kita ini kadang-kadang tak sadar-sadar juga. Tiap hari di depannya ambulan ngoeng macam betul, tak ada ingat kita. Paham Bu ya? Paham tidak Bu? Ingat, oh siap. Itu satu Bu ya. Yang kedua, walaupun guyon Bu, tapi ibu ini bisa jadi pikiran. Kalau masih anak-anak Bu ya, tuh minyaknya minyak kayu putih, minyak telur, itu masih panjang umur. Kalau minyak wangi masih panjang. Tapi kalau udah sering pakai minyak angin, minyak telur, minyak kayu buah, minyak gosok, ini kan masih tak sadar juga kita ini. Kalau masih muda nak naik pesawat, nak pergi, sibuk nak minyak angin dulu. Kalau udah tua itu tidak, mana minyak angin katanya. Ingat Bu, paham tidak Bu? Mari kita sadar. Saya lihat ini masalahnya sudah banyak yang pakai minyak angin, ini masalahnya. Mari kita ingat-ingat, tak akan lama lagi kita. Paham Bu ya? Ingat tuh, nanti supaya ibu ingat, sering saya sampaikan, hanya sekedar mengingatkan saja Bu ya. Nanti malam Bu ya, kalau anak-anak misalnya nih kasur nih 2 kali 3 meter, anak malam tidur di sini harus pakai bantal guling atau dijaga orang tua karena subuh bisa pindah ke sini. Anak bayi atau anak di bawah 10 tahun tidur pun bisa olahraga, bisa tengkurap, bisa telentang segala macam. Kita beda. Ibu tidur jam 9 malam di pinggir kasur, tak bergerak-gerak di situ. Maka hati-hati. Menjelang tidur meluk guling, menjelang tidur meluk suami. 2 jam kemudian otomatis tangannya. Nggak ada anak tidur tangan begini tuh, paling telentang telungkup biasa. Tangan nggak ada yang begini. Coba ibu tes saja nanti malam, suami ibu menjelang tidur meluk istri, meluk guling atau meluk, otomatis tangan begini. Ibu juga sama, cuma dia nggak sadar juga, herannya saya itu. Makanya ibu malam-malam ketika tangan begini, begini Bu, coba aja hidupkan lampu, ambil foto yang bagus, foto suami itu, habis itu cuci, cetak yang bagus-bagus, besar kan, kasih bingkai, taruh di kamar, agak mulutnya terbuka sedikit, jangan di luar. Kalau di luar kelihatan tamu, di rumah aja di kamar, untuk sekedar mengingat-ingat. Makanya tidur tuh hakikatnya setengah mati, supaya saling ingat. Mana tahu suami ibu minta izin nak kawin lagi, ingatkan ya ayah ini hampir mati sebenarnya. Itu salah satu ilmu sebenarnya. Paham Bu ya?
Paham tidak Bu? Oke, yang kedua, tadi ibu kan saya katakan ingin masuk surga Bu ya? Ingin tidak? Nah, ingat Bu, kampung kita ini surga, bukan di sini. Kenapa kok kita bisa ada di Sagulung, ada di Batu Haji, ada di Kota Batam? Nenek kita dulu bertingkah, Ibu Adam dengan Ibu Hawa tuh makan buah huldi pula. Akhirnya kita terusilah ke alam jagat raya ini. Kalau nenek dan kakek dulu kita tak hilaf, enaknya kita ini di surga. Kita ini korban kakek nenek sebenarnya. Maka hidup susah, banyak utang, kreditan tak dibayar-bayar kan. Ulah kakek nenek, tapi kita diminta berjuang. Nak balik kampung. Kampung kita bukan Padang Panjang, bukan Kalimantan, bukan Jawa, bukan Sumatera Selatan. Kampung kita surga. Makanya kita berjuang supaya bisa masuk surga sana. Kata kuncinya 3 saja: perbanyak amal soleh. Makanya TPI, Taman Pendidikan Ibu-ibu ya soleh. Jadilah ibu yang soleh. Yang kedua apa Bu? Ilmu yang bermanfaat. Makanya ibu setiap dapat kajian dari Pak Abdul Salam, dari ustadz-ustadz lain, ibu pastikan sampaikan kepada yang lain. Yang ketiga Bu, memiliki anak yang soleh. Nah ini ibu berjuanglah itu terkait anak. Untuk ibu-ibu semua, masa depan kita adalah anak, bukan suami. Saya ulangi Bu, masa depan kita adalah anak, bukan suami. Doa yang dimakbulkan itu doa orang tua kepada anak dan doa anak kepada orang tua, bukan doa suami kepada istri atau sebaliknya. Tetapi bedanya, ibu wajib taat dengan suami. Oleh karena itu, kalau memiliki suami yang tidak diharapkan, tidak usah galau. Mengapa? Toh harapan ibu bukan suami, tapi siapa? Oleh karena itu saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu semua, di mana-mana saya sampaikan, pastikan kita usahakan mendidik anak itu secara silang. Silang itu begini Bu, kalau kita punya anak perempuan, dekatkan dengan bapaknya sedekat-dekatnya. Kalau kita punya anak laki-laki, ibulah yang harus pepet terus anak laki-laki itu dengan kasih sayang lebihkan daripada anak perempuan. Mengapa begitu Bu? Satu, kalau ibu sangat dekat dengan anak laki-laki, mulai pelajarannya dibantu, antar anak sekolah, makanannya disiapkan, bajunya pokoknya ibu full service terhadap anak laki-laki itu. Kalau anak laki-laki nanti menikah, dia akan tetap berbakti dengan ibunya. Banyak anak laki-laki ini setelah menikah lupa dengan ibunya, mengutamakan istrinya. Itulah yang disebut KOB, kalah oleh bini. Karena ibu juga salah. Ingat Bu, anak laki-laki ini kewajibannya 4 kelompok wanita: ibunya, istrinya, saudara perempuan, anak perempuan. Maka ibu sebagai istri juga jangan halangi suami kita berbakti dengan ibunya. Sebagai ibu, supaya anak ibu tetap melindungi, mengayomi, membina, menafkahi ibu dari kecil. Anak laki-laki itu jangan dimusuhin. Ini kan banyak emak-emak musuhin anak laki-laki ini. Kenapa? Karena anak laki-laki yang susah diatur, degilnya sama dengan bapaknya pula. Itu yang membuat ibu kadang benci dengan anak laki-laki Bu. Kalau suami degil lantaklah, tapi anak laki-laki jangan. Paham Bu ya? Paham tidak?
Anak laki-laki mau baik mau tidak, ibu harus fullkan kasih sayangnya. Mengapa? Karena anak laki-laki itulah harapan kita. Oke, yang kedua, Bu, kenapa ibu harus dekat dengan anak laki-laki? Harapannya sebenarnya suatu saat kalau anak laki-laki bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel, karena telah diajarkan ibunya. Dia tahu penderitaan ibunya. Kalau nanti dia menikah, satu, dia memahami ternyata menjadi istri tidak mudah. Banyak laki-laki ini tak menghargai istrinya karena dianggap istrinya kerjanya enteng. Mengapa dia menganggap kerja istri enteng? Karena tak pernah melihat ibunya susah. Gitu. Ini kan anak ini perlu diberikan contoh. Kenapa anak laki-laki kadang-kadang suami itu meremehkan istri? Karena istrinya, ibunya nggak tahu ibu lihat. Apalagi ibu kalau subuh nih, mulai jam subuh, ya anak 4, satu sekolah SMA, satu SMP, ada SD, ada TK pula. Ibu sendiri yang melayani 4 budak tuh. Tuntas bagaimana jam 7 pun. Oh Bu, susahnya luar biasa. Yang ini bukunya hilang, yang ini penanya hilang, yang PR belum tuntas, yang baju belum disetrika, yang sepatu sobek pula. Mama semua dengan ibu. Mana panggil bapak? Betul tidak, Bu? Nah, itu harus persiapkan betul supaya anak tahu. Nanti anak laki-laki ini kalau sudah nikah, insya Allah menghargai istri. Kenapa? Dia tahu karena penderitaan ibunya, oh sama dengan istri saya. Paham, Bu ya? Nah, berikutnya, kenapa ibu harus dekat anak laki-laki? Salah satu tujuannya, Bu, kan tak mungkin seorang suami itu akan dilayani istri terus. Mana tahu istri itu misalnya yang biasanya ya setelah melahirkan tak bisa masak, tak bisa ngepel, tak bisa nyuci, kan harus suami. Ini kadang istri pun ketika melahirkan dan susah, nelpon maknya di kampung, suruh jadi pembantu pula maknya di sini, kan nggak boleh sebenarnya ya. Kemudian ujungnya suami asik di kedai kopi, ketemu janda lagi, tak repot lagi. Sudahlah, jadi suami harus bisa masak, bisa ngepel. Intinya supaya saling membantu. Toh dalam ajaran agama, kewajiban istri ini kan hanya 2 sebenarnya. Menyusuin anak, melayani seks suami. Hanya itu kalau perintah agama. Nyuci, kewajiban suami. Ngepel, kewajiban suami. Masak, kewajiban suami. Bukan kewajiban istri, Bu, dalam agama nih. Bu ya, nyetrika suami, belanja suami, masak suami. Tak ada istri di dalam agama, hanya 2 saja. Melayani seks suami, nyusin anak, tok. Itu aja. Ini banyak laki-laki enak kali kau, Bu. Lah bukan enak kali, memang kewajiban suami sebenarnya. Saya pun tidak sanggup sebenarnya kalau itu betul laksana. Tapi itu cerita kewajiban, maka konsekuensi sebenarnya istri disusahkan dari awal menikah, maka kewajiban suami 2 saja. Lebihkan duitnya, lebihkan setianya. Harusnya begitu. Kita kan banyak laki-laki membandingkan. Oh, kalau di Saudi suami menikah lagi biasa pun tak masalah. Ya di Saudi istri dari awal kan enak. Semua suami yang melayani. Begitu akad nikah, sang suami wajib ada pembantu. Semua kehidupan dicukupi. Dari Indonesia, ketika sama-sama susah, Bu ya, istri yang kerja, makan sepiring berdua, garam pun dibelah 2. Giliran enak, kawin lagi dia. Itu menjadikan mak sakit hati sebenarnya. Kalau ibu dari awal dilayani pun mungkin agak beda. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu ya, saya tak bisa lama-lama. Sekarang suami, mengapa wajib dekat dengan anak perempuan? Ibu, apapun masalah rumah tangga, mau cerai atau tidak, kalau terjadi perceraian, anak harus dibelah 2. Anak yang harus belah 2 itu kan kadang-kadang ada anak laki-laki, ada anak perempuan ya, maka yang perempuan suruh ikut bapaknya.
kalau harus seperti itu. Ibu-ibu, mengapa? Satu, kalau bapak ini sangat dekat dengan anak perempuan, sedekat-dekatnya, mau mengantarkan sekolah, mendampingi belajar, mau ngajak jalan sini, intinya sayangnya luar biasa. Ibu-ibu, suatu saat suami ibu itu kalau mau main gila dengan wanita lain atau terjebak dengan pelakor, dia ingat anak wanita. Oh, saya punya anak perempuan. Ingatkan suami ibu punya anak perempuan. Karena banyak suami ini, Bu, lihat anak orang lupa anak sendiri. Berbeda dengan ibu, ketika ketemu makanan enak yang diingat siapa? Anak. Makanya ibu lihat anak orang ingat anak sendiri. Lo suami banyak beda, Bu, lihat anak orang lupa anak sendiri. Maka suami ibu tuh ingatkan terus punya anak perempuan. Biasanya suami yang dekat dengan anak perempuan khawatir anak perempuannya hancur, khawatir anak perempuannya diganggu orang lain seperti dirinya mengganggu wanita lain. Dia mikir, gitu. Paham, Bu, ya? Itu satu. Di Batam saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Terlalu banyak wanita ini menikah membohongi walinya. Pak Kua, nikahkan aku Pak, wali akhir. Kata Pak Kua, kemana bapakmu? Sudah mati Pak. Kalau masih merokok di Padang Panjang Sumatera Barat. Katanya mati pula. Ini di Batam hal yang biasa, loh. Kan gampang, kata Pak Kua, betul bapak engkau mati, gampang. Nah, suruh solatkan selembar kertas pernyataan. Nikah juga. Makanya di Batam banyak orang nikah, bapak ibunya nggak tahu, anaknya sudah nikah. Mengapa anak wanita tega-teganya membohongi walinya? Karena selama ini memang jauh dengan bapaknya. Percayalah, Bu, kalau anak wanita ibu dekat dengan bapaknya, baik dengan ibunya minimal. Oh ya, kalau nak nikah nelpon bapak, Pak, aku ada cowok yang suka, menurut bapak baik apa tidak? Begitu, dia akan konsultasi terus seperti itu. Ini kadang-kadang ada mak juga yang tak betul. Ada anak dekat bapak, kata, tak usah kau dekat bapakmu, setan dia itu. Gimana? Ketika ibu menjauhkan anak wanita dengan bapak, nanti anak wanita pun ketika mau menikah bisa membohongi walinya. Padahal sah tidaknya nikah itu tergantung wali. Betul apa tidak? Maka anak perempuan, Bu, dekatkan terus dengan ayahnya. Jika perlu di rumah. Contoh, Bu, ya, caranya, Bu. Ini teori, Bu, karena hari-hari saya menangani konflik rumah tangga. Ibu buat air minum. Mudah-mudahan anak ibu sudah bisa. Anak perempuan yang nyuguhkan ke bapaknya, nah ini kasihkan papamu sayang, kasihkan. Kalau bapak tidur, ya anak perempuan, ya yang penting tidak terbuka auratnya, bangunkan bapakmu sayang, ajari goyangkan kakinya, nah gitu. Kemudian kalau nggak bangun juga, ambil air, usapkan di tangannya, usapkan di mukanya, cium bapakmu sayang. Jadi ibu yang harus menggiring anak wanita itu sayang bapaknya, gitu loh. Ini kan tujuannya. Kalau suami ibu sayang anak, ya dia tak main gila dengan wanita lain, kan ibu juga yang terselamatkan sebenarnya. Paham, Bu, ya? Ini teori, Bu. Tuh, ya. Berikutnya ibu ingatkan suami ibu, kalau suami ibu stroke, tak bisa ngapa-ngapain. Kalau stroke dia masih muda, suami ibu usianya 40 tahun. Ibu kan ingin kawin lagi juga. Kan anak wanita ini yang akan ngurus. Paham maksud saya? Kan anak perempuan. Kalau misalnya dia stroke langsung mati, itu tak masalah, langsung kuburkan. Tapi yang jadi masalah antara hidup dan mati. Stroke 10 tahun pula. Istri masih muda, istri harus menghidupi anak, istri harus meneruskan kehidupan. Siapa yang ngurus bapak ini? Ini hanya bisa anak perempuan.
Anak laki-laki hasil nongkrong di kedai kopi aja dia tak akan sanggup. Maka Bu, ajarkan suami Ibu dengan anak wanita sesekali, kalau selama belum terlalu besar ya, belum balik, ketika SD lah, siapkan buku pelajarannya, antarkan dia ke sekolah, bantu ngerjakan PR, belikan dia jajanan, sesekali dia ajak naik motor ke sana kemari. Jika perlu, kalau masih kecil, usia 6 tahun kan anak ini ingat juga, mandikan sesekali, ajak ke salon. Ini pepet kan? Bu, suatu saat mana tahu ibu mati duluan, Bu ya, suami ibu sudah tua, nak kawin lagi pun tak ada juga yang mau, pun stroke, ibu nak kawin lagi, kan hanya anak perempuan yang bisa ngurus. Anak perempuan itulah nanti yang mandikan bapaknya. Betul apa tidak? Tidak mungkin menantu. Anak perempuan itulah yang menyuapi makanan, yang makaikan pakaiannya, yang menyiapkan makanannya. Paham apa tidak? Hanya anak perempuan. Anak laki-laki itu paling ya hanya sedikit-sedikit itu. Karena nggak mungkin menantu kita, karena menantu kita itu bagian yang sensitif, kan tak mungkin diurus. Maka anak perempuan dekatkan dengan bapaknya. Paham Bu ya? Paham tidak Bu? Nah, karena pada akhirnya anak adalah harapan. Terakhir, ibu-ibu, dalam rangka Muharraman ini, saya sudah lagi bernasihat Ibu ya. Saya sering ingatkan, pastikan ibu kepada anak perempuan ya, sampai tamat SD, berarti umur berapa tahun? Berapa tahun? Di usia 12 tahun anak bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel, bisa cuci piring, pokoknya ngerti urusan dapur. Mengapa? Hanya tahun-tahun itulah ibu bisa ngajari. Kalau sudah SMP susah Bu, kelakuan sama dengan maknya pula, anak selfang-selfong, susah. SD yang paling enak. Coba ibu bayangkan, sekarang ya, tamat SD masuk pondok. Zaman kita dulu masuk pondok, masak sendiri, betul tidak? Masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri. Lo anak sekarang masuk pondok, nyuci, laundry, masak dimasakkan, betul apa tidak? Nah, habis masuk pondok, ada SMA, apalagi pindah ke Jawa, kuliah pun nasi nak beli GoFood, nasi Padang. Kapan ngajari anak? Tiba-tiba dapat jodoh. Kapan ibu ngajari anak masak? Itulah nanti nikah dapat suami. Suami itu harapannya Bu punya bini, bukan istri yang dokter, bukan istri yang kepala dinas, bukan istri yang hebat-hebat. Walaupun itu ustazah segala macam, yang dibutuhkan suami tetap ngurus rumah. Ini suruh masak, mie pun gosong, nyetrika pinggang sakit. Coba gimana? Bu, suami ini tak penting kali istri yang pintar-pintar itu, yang dibutuhkan keseharian. Paham tidak Bu? Malah suami ini suka kali dengan bini gimana ya, agak bodoh-bodoh dikit. Nah, suka suami itu. Untuk apa terlalu pintar kalau nyetrika aku pun tidak paham? Bukan dari dulu. Paham tidak Bu? Paham ya? Ibu ajari. Lo sekarang anak masuk pondok, apalagi pondoknya di Batam. Ya Allah, itu emaknya setiap minggu ke pondok sibuknya luar biasa, bawa karung goni, ngambil pakaian. Aduh ya Allah, itu macam mana? Intinya Bu, tamat SD anak harus bisa segalanya. Kemudian Bu, anak nanti usahakan ibu buka YouTube, belajar dengan teman-teman, ajari bisnis sejak dini, walaupun belum dipakai, tapi anak ibu harus bisa keterampilan home industry,
buat keripik, buat pempek, buat teuan, buat epok-epok kalau Melayu, buat apa wingko. Pokoknya ibu kerajinan home industry harus bisa dulu anak perempuan itu. Ini bekal tujuannya bu, kita tidak tahu nasib anak wanita kita ke depan. Satu, mana tahu menikah punya suami mati cepat. Ya kita kan nggak tahu nasib menantu kita. Yang kedua, suami anak menantu kita yang laki-laki stroke. Yang ketiga, ya direbut pelakor jahanam itu. Kita nggak tahu. Ketika anak ibu sudah siap, sudah punya alat tadi, bisa bisnis jual TOP, bisa bisnis jualan pempek, bisa ini, dia tidak galau, dia tidak akan menjadi PSK, dia bisa hidup dari yang diberikan ilmunya oleh orang tuanya. Kalau anak tidak bisa apa-apa, masak tidak bisa, goreng keripik pun nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba suaminya diambil orang, kabur atau cepat masuk kubur, dia bingung mau ngapain coba. Anak dua, listrik harus dibayar, motor harus dibayar, makan tetap menuntut, ujungnya dia mengganggu suami orang. Karena hari-hari saya menangani ini kan ilmu harian ini. Kenapa ada pelakor? Pelakor tuh jangan ibu benci. Sebagian pelakor tuh pahlawan juga. Pahlawan siapa? Penghalauan menghidupi anaknya. Ibu pun ditinggal suami tak ada apa-apa, listrik harus dibayar, kredit motor dibayar, ini sekolah harus dituntaskan, makan tidak bisa tidak, mau ganggu bujang tak ada duitnya. Itu masalahnya, yang diganggu akhirnya suami ibu. Jadi kalau anak ibu punya keahlian, bisa masak, paham bu ya, bisa buat pempek, bisa apa lagi, pokoknya bisa keseharian. Begitu suami misalnya meninggal dunia, kita kan nggak tahu nasib menantu ke depan. Insya Allah anak ibu bisa berbuat hidup mandi. Jelas bu ya? Oke, saya kira tidak perlu tanya jawab ya, karena biasa tanya jawab, karena saya mau ke Golden Brown lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat selalu, dan Mas Mudi, dan kepada kita semua. Nanti khusus kepada ketua TPI, ibu siapa? Nanti kita akan ngobrol di YouTube saya tentang program TPI ke depan, apa langkah-langkahnya. Harapannya nanti YouTube itu disebarkan kepada yang lain, bagaimana cara mendirikan, jika perlu buat dulu formulirnya bu. Nanti di YouTube itu akan saya tunjukkan, bagi taklim yang mau bergabung dengan TPI hubungi nomor ini formulirnya, jadi tuntas. Ibu tinggal share aja, sebab sekarang ini nampaknya orang udah mulai malas baca, enak nonton aja. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu